Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Dan di channel ini nanti Mbah Warmo yang akan bercerita. Jadi langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Monggo Mbah Warmo, waktu dan tempat dipersilahkan. Beberapa hari ini gue ngerasa kayaknya gue tuh ceritanya tuh terlalu sepaneng ya. Maksudnya hal-hal yang gue ceritain tuh terlalu apa ya, dia bikin tegang kayak gitu. Nah, apa salahnya gitu ya, sesekali gue share satu cerita horor yang sebelumnya itu udah pernah gue share. Narasumbernya ya itu dari Mang Ukir sama Mang Wasto. Biasalah mereka itu selalu cerita gitu ya, pengalaman-pengalaman mereka yang lebih ke apa ya, kayak lebih ke horor komedi kayak gitulah. Dan katanya sih ini memang beneran terjadi, beneran mereka alami gitu. Nah, buat kawan-kawan yang belum pernah denger cerita dari Mang Ukir dan Mang Wasto, nanti di bawah video ini gue kasih beberapa video ya, tapi waktu itu tuh masih formatnya tuh masih audio, belum ada gambar gue-nya kayak gini, jadi cuman gue rekam suara doang. Gue di situ bercerita tentang kisah mereka gitu ya. Dan kali ini ada satu lagi cerita yang pernah dia alami. Belakangan memang agak susah ketemu sama mereka itu. Jadi gue punya waktu tuh cuman kayak malam Selasa doang ya. Itu kayak udah ditandain gitu ya. Jadi lu misal mau kesini malam Selasa ya kayak gitu ya. Udah akhirnya beberapa minggu lalu malam Selasa pun gue datang ke sana, datang ke kandang ayam tempatnya Mang Ukir sama Mang Wasto. Itu usaha mereka sekarang. Nah, Mang Ukir sama Mang Wasto, bagi yang belum tahu, itu dulunya itu mereka itu profesinya sebagai maling ayam ya. Dan selama mereka beraktivitas itu, biasanya malam gitu kan. Nah, itu mereka banyak ketemu dengan itu tadi, hal-hal horor kayak gitu. Banyak pengalaman-pengalaman horor yang mereka alami. Nah, kali ini adalah salah satunya. Cuman yang ini tuh agak beda. Ini tuh bukan aktivitas mereka saat mereka mencuri ayam, tapi ada kegiatan lain lah. Jadi ceritanya gini, suatu malam gitu, mereka itu bengong gitu, nggak ada kerjaan. Jadi sehari kemarin itu mereka baru berhasil nyuri ayam gitu ya. Biasanya mereka kan setelah nyuri mereka akan istirahat gitu kan. Nanti baru berapa hari kemudian mereka akan nyuri lagi. Nah itu tuh malam ketika mereka tuh lagi istirahat. Bentar, sambil ngerokok. Mereka tuh istirahat di satu tempat gitu ya. Lebih tepatnya di rumahnya orang lain gitu, bentuk di terasnya tapi agak jauh dekat ke jalan. Jadi rumahnya memang agak mundur ke belakang. Ya kemungkinan besar si tuan rumahnya itu nggak akan dengar apa yang mereka obrolin gitu. Nah mereka duduk di situ di kayak kursi bambu kayak gitu. Mereka tuh ngobrol gitu ya. Si Mang Wasto gitu ya, itu yang membuka obrolan. Kir, kayaknya gue pengen tobat deh jadi maling ayam gitu. Gue pengen jadi orang yang lebih baik gitu ya. Ya, aku merasa kayak neneknya salah kan. Aku merasa kalau hal kayak gini tuh salah, nggak bener dia kayak gitu. Ya udah sih, Mang Ukir tuh cuman balas gitu. Ketawa sih, diketawain sama Mang Ukir. Lah lu terus mau ngapain gitu? Lu mau jadi orang baik gitu? Nanti dulu katanya. Nanti kalau perut kita udah kenyang, barulah kita jadi orang baik gitu. Ya si Mang Wasto, iya juga sih gitu kan. Terus hari ini kita mau ngapain gitu? Akhirnya ditanya kayak gitu, si Mang Wasto yang nanya ya. Mang Ukir cuman diem aja gitu.
Mereka tuh sama-sama memandang kayak kebun di depannya gitu. Mereka kayak lagi merenung kayak gitu. Setelah beberapa saat, tiba-tiba si Wastok gitu ya, itu nyeletuk. Kira kita merukyat yuk gitu. Wah, ngedenger kayak gitu Mang Ukir ketawa gitu kan. Lah, perasaan baru berapa waktu yang lalu sampean tuh bilangnya mau jadi orang baik gitu, mau taubat gitu lah. Ini kok sekarang ngajakin rukyat gitu kan. Nah, rukyat itu adalah istilah yang mereka pakai. Itu untuk hatak dan ngintip ya. Rukyat sendiri kan gini, biasanya orang rukyat itu merukyat hilal gitu ya, matahari gitu. Atau bulan gitu ya, itu untuk menentukan kayak pergantian hari atau bulan. Biasanya tuh pas menjelang Ramadan atau menjelang Lebaran kayak gitu. Nah, ini diambil sama mereka untuk istilah itu tadi, neropong atau ngintip, intinya kayak gitu. Udah akhirnya Mang Ukir pun setelah ngetawain kayak gitu ya, akhirnya dia pun setuju gitu. Apa yang kita berangkat? Ya udah, mereka pun akhirnya berdua berangkat. Mereka jalan gitu ya, nyusulin jalan desa gitu. Nah, setelah di satu titik gitu ya, mereka itu belok kiri ke sebuah kebun. Jadi kebun itu kayak udah shortcut mereka gitu ya. Mereka tuh udah hafal hampir semua kebun yang ada di kampung itu, di kampung mereka. Ya, di kampung gue ini gitu ya. Tapi bagian agak sono sih lumayan jauh. Udah mereka masuk kebun gitu kan. Mereka nyusulin jalanan kebun gitu yang masih tanah. Ya mungkin lebarnya cuma 1 meter kayak gitu. Mereka jalan di sana, mereka sambil ngobrolin, entah gue nggak tahu mereka ngobrolin apa ya. Nah, sampai pada satu pada satu titik lagi gitu, di mana di situ tuh ada pohon kelapa sebelah kiri jalan. Mereka tuh berhenti gitu. Si Mang Ukir waktu itu di depan, Mang Wastok di belakang. Nah, Mang Ukir tuh berhenti di depan. Si Mang Wastok nabrak. Kenapa Kir itu berhenti gitu? Bentar tok gitu. Tuh lihat di pohon kelapa katanya. Itu tuh ada ipah katanya. Si Mang Wastok pun melihat, oh iya benar ada ipah. Gimana nih, kita mau lanjut enggak? Udah, kita lanjut aja kata Mang Ukir. Kita permisi aja sama ipah gitu. Nah, udah akhirnya mereka tuh melanjutin gitu ya. Terus pas di dekat si sosok ipah itu si Mang Wastok sama Mang Ukir cuman halo ipah gitu. Kita mau numpang lewat gitu. Kita cuman mau lewat doang, permisi. Kita mau ngerukyat katanya. Udah gitu doang. Nah, jadi ipah itu adalah sosok perempuan, ya boleh dibilang kuntilanak gitu ya. Tapi kuntilanak dengan leher yang sangat panjang gitu. Katanya lehernya tuh hampir 3 meter. Dan waktu itu si sosok ipah itu lagi meluk pohon kelapa gitu ya. Jadi badannya tuh di tengah-tengah pohon kelapa. Sementara kepalanya itu sih di ujung ya, deket sama buah kelapanya gitu. Kenapa dipanggilnya ipah? Itu sebenarnya dari plesetan dari jerapah ya. Karena sosoknya itu tadi lehernya panjang. Awalnya sih mirip kayak jerapah, terus diplesetin sama mereka jadi ipah kayak gitu. Nah, udah ngedenger si Mang Ukir sama Mang Wastok minta izin kayak gitu kan, permisi gitu, halo kayak gitu. Nah, si ipahnya tuh katanya ya cuman dia di pohon kelapa sambil meluk palanya doang gitu, goyang kanan kiri gitu, sambil katanya sih ketawa-tawa gitu, merinis kayak gitu mukanya. Jadi si ipah itu selain lehernya itu panjang, rambutnya itu panjang banget. Dia tuh rambutnya tuh sampai pinggulnya gitu. Jadi dari ujung kepala sampai ke pinggul dia gitu ya. Itu tuh ya bisa berapa meter gitu kan. Dan itu goyang gitu, rambutnya juga ikutan goyang gitu kan. Udah akhirnya mereka pun melewati si sosok ipah itu yang malam itu tuh katanya tenang ya. Sebenarnya sebelumnya sih sempat diisengin juga gitu ya, sempat lumayan ngeganggu. Cuman malam itu tuh dia tuh lagi tenang, lagi nempel di pohon kelapa itu. Akhirnya Mang Wastok sama Mang Ukir udah lanjut jalan gitu kan.
langsung menuju ke rumahnya Budina. Nah, Budina itu adalah seorang guru, ini nama udah gue ganti ya. Itu adalah seorang guru muda yang punya suami namanya Pak Toto. Pak Toto juga guru juga. Mereka itu udah nikah sekitar 2 tahun, cuman masih belum dikaruniai anak. Jadi mereka kayak pasangan muda kayak gitulah. Itulah targetnya Mang Ukir sama Mang Wasto untuk dirukyat gitu atau digintip gitu. Mereka langsung menuju ke sana lewat belakang dan udah mulai kelihatan rumahnya gitu kan. Jadi rumahnya itu kayak rumah baru dibangun dan bagian dapurnya itu belum selesai. Dapurnya itu masih pakai bambu-bambu kayak gitu dan ya nggak ada pintunya lah, siapapun bisa masuk ke situ. Jadi dapurnya itu di situ cuma kayak ada alat masak masih pakai kompor minyak kayak gitu ya. Sama dan wajan kayak gitu, itu digantung-gantungin di temboknya. Udah cuma itu doang. Kamar mandi sih lokasinya masih di dalam rumah ya. Cuman itu dapurnya doang yang di belakang. Nah rumahnya itu kalau dari belakang itu tuh yang tadi dapur yang cuman ditutup pakai anyaman bambu kayak gitu, nggak ada pintunya, siapapun bisa masuk. Nah setelah itu tuh ada pintu. Pintu itu langsung menuju ke ruang tengah. Ini dari sisi belakang ya. Ruang tengah sebelah kanan itu ada 2 kamar. Nah biasanya Pak Toto sama Budina itu tidurnya di kamar yang paling depan. Dari angin-angin pintu belakang itu kelihatan banget kalau dilihat dari situ tuh kelihatan banget kamar tempat tidurnya si Budina sama Pak Toto. Sementara mereka itu biasa tidurnya itu pintunya ada dibuka gitu. Jadi emang kelihatan banget gitu. Diintip dari situ tuh apanya enak banget. Terang benerang lah katanya. Ya udah akhirnya Mang Ukir sama Mang Wasto pun sampai di lokasi ya, di bagian dapur itu. Mereka pun ngambil ada kayak kayak semacam bukan kursi sih, tapi itu ya intinya kayak sesuatu gitu yang bisa dinaikin lah, kayak kayu-kayu itulah. Itu bisa dinaikin buat mereka buat naik gitu kan. Akhirnya mereka naik, yang naik itu Mang Ukir dulu. Dia naik ke atas, coba ngeliat gitu kan. Wah, Budina belum tidur katanya. Budina itu masih di tengah. Bibina itu waktu itu masih di kamar gitu ya, masih tidur-tiduran kayak gitu sambil baca buku. Nggak lama setelah itu terdengar suara petokan dari pintu depan. Tok 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 gitu. Nah, Budina pun langsung bangun gitu kan. Coba nengokin dia keluar. Dia nengokin ke depan. Pas dibuka, ternyata itu adalah Pak Toto suaminya. Waktu diintip, Budina tuh masih sendirian. Nah, akhirnya Pak Toto pun disuruh masuk gitu ya. Suaminya gitu kan. Nah pas masuk itu si Mang Ukir itu ngelihat ada sesuatu yang aneh di diri Pak Toto gitu. Pak Toto itu bagian kakinya itu gede banget. Dan dari sela-sela celananya gitu ya, itu tuh kelihatan ada buluk-buluk hitam gitu ya, lebat katanya. Jadi kakinya itu kayak kaki gorila kayak gitu. Kakinya gede dan ada bulu-buluknya gitu. Nah dari situ Mang Ukir tuh mikir itu kan. Ini jangan-jangan bukan Pak Toto gitu. Ini jangan-jangan si Wowo gitu. Wowo tuh sebutan mereka untuk genderuwo ya. Wah ini jangan-jangan si Wowo lagi nyamar nih katanya. Dia mau berbuat yang gak baik sama Budina gitu. Nih kemungkinan Pak Toto gak di rumah nih. Pokoknya udah si Mang Ukir udah pikirannya udah nyampe ke situ ya. Akhirnya dia pun turun ngomong ke Mang Wasto, Toto lu coba lihat ke atas deh. Lu tengokin itu Pak Toto bukan gitu. Akhirnya Mang Wasto pun naik ke atas dan bener aja waktu itu tuh Budina sama Pak Toto itu lagi di ruang tengah. Dan waktu Mang Wasto ngintip itu tuh mereka posisinya lagi pelukan kayak gitu di tengah gitu ya, ruang tengah. Jadi kelihatan banget itu kan. Nah pas lagi ngintip kayak gitu si Mang Wasto itu langsung menghibur, oh astagfirullahaladzim, itu kakinya
kakinya gede banget gitu. Dan langsung itu tuh bukan Pak Toto gitu. Dan sesaat setelah itu katanya si Pak Toto itu tuh nengok ke arah angin-angin dan kayaknya dia tuh tahu gitu kalau Bang Wasto tuh lagi ngintip dari atas itu gitu. Siapa sih apapun yang nengok gitu dan dia tuh kayak mukanya marah gitu ya, kayak ngegertak gitulah kayak gitu. Dan Bang Wasto kaget gitu kan, wah dia tahu nih kita ketahuan gitu. Akhirnya Bang Wasto turun pelan-pelan tetap ya, dan ada suara. Mereka pun akhirnya mundur gitu ya. Bang Wasto sama Bang Ukir mundur agak menjauh beberapa meter ke arah kebun lagi. Mereka itu di situ ngobrol gitu kan. Wah, Kir, oh ini emang bener nih. Ini ada yang nggak beres dengan Bu Dina. Ada yang nggak beres dengan Pak Toto gitu. Itu kayaknya bukan Pak Toto, itu tuh si Wowo katanya. Ya udah, gimana nih caranya nih, kasihan Bu Dina kalau memang sampai terjadi apa-apa gitu ya. Karena memang sosok Wowo kan terkenal seperti itu ya. Dia tuh suka sering nyaru jadi seseorang, jadi suami gitu ya. Yang suka pulang dan biasanya tuh ya kayak gitulah. Cuman ngerjain istrinya doang gitu. Habis itu udah dia pergi lagi gitu. Nah, mereka itu pengen intinya tuh menyelamatkan Zudina gitu ya, supaya hal itu tuh nggak terjadi. Akhirnya mereka pun punya satu ide gitu ya. So, langsung dari situ setelah mereka mendapatkan ide, mereka pun pergi lari gitu ya. Lari dari situ balik lagi ke arahnya si itu yang lewatin si Ipah lagi. Si Ipah itu masih asik nongkrong di pohon kelapa yang tadi gitu. Dia masih diem aja. Terus ya, mereka lari gitu ya. Permisi Pak gitu. Udah mereka lari lagi ngelewatin itu. Si Ipahnya cuma diem aja. Nah, dia pun akhirnya sampai di jalan yang tadi dia lewati, jalanan kampung, di mana di sebelah kiri kalau balik ke kanan itu kan balik ke tempat mereka nongkrong awal. Nah ini sebelah kiri nggak jauh dari situ, itu ada pos kampling. Biasanya di pos kampling tuh selalu rame ya, ada beberapa warga di sana. Dan waktu itu tuh belum terlalu malam ya, sekitar baru jam 10-an, jadi masih banyaklah orang nongkrong di sana. Akhirnya mereka pun ke sana lari gitu kan. Sampai di sana si orang-orang yang di pos kampling tuh pada kaget ngeliat, kok ini apa-apaan nih gitu ya, ngeliat dua orang lari tergesa-gesa gitu, tiba-tiba muncul dari kegelapan gitu kan. Otomatis warga kaget gitu kan, wah kenapa nih gitu, gue pikir apaan gitu, kenapa Kir gitu, ada apaan nih gitu. Nah, akhirnya si Mang Wasto sama Mang Ukir istirahat dulu gitu kan, nenangin diri. Dan setelah agak tenang gitu ya, si Mang Ukir tuh langsung nunjuk gitu ya, itu kaptennya rubuh, kerandanya tuh roboh katanya, sambil nunjuk ke arah kuburan. Nah kuburan itu tuh lokasinya di depan rumahnya Budina, persis di depan rumahnya Budina. Nah itu kaptennya roboh mas, kaptennya roboh gitu. Coba tengokin ke sana nih, kaptennya roboh gitu. Wah warga langsung panik gitu kan ngedengar suara itu tadi. Mang Wasto sama Mang Ukir yang sangat panik gitu ya kedengarannya. Warga pun ikut panik gitu ya. Wah kenapa nih, coba tengokin gitu. Panggil Pak RT. Pak RT pun dipanggil gitu. Beberapa orang sama Mang Wasto sama Mang Ukir, mereka lari ke arah kuburan itu. Tapi lewatnya jalan kampung ya. Kalau ini kan, jadi lewatnya tuh begini, ini jalan kampung. Nah Mang Wasto tuh lewatnya tadi belakang sini, lewat kebun. Nah ini mereka lewat jalan kampung ke sana dan sampailah nggak beberapa lama. Sampailah mereka di kuburan itu. Nah, setelah sampai mereka tuh cuman ya masih ngobrol di situ gitu kan. Mereka nggak berani langsung masuk ke dalam kuburan gitu. Nunggu Pak RT dulu katanya. Ya udah Pak RT ditungguin dan setelah beberapa saat Pak RT pun datang gitu. Kenapa nih? Kenapa Kir gitu? Itu Pak RT katanya rubuh katanya. Dan di situ tuh mereka bikin keributan gitu ya. Sebelum masuk ke dalam kuburan itu buat ngecek, mereka itu udah ribut duluan di situ. Akhirnya ada beberapa warga yang disuruh Pak RT gitu ya, sama Pak RT-nya juga.
ayo ikut saya gitu, ayo ikut saya masuk ke kuburan, kita tengokin gitu. Mereka pun masuk, beberapa orang masih sama Mang Ukir, Mang Wasto, itu tadi sama beberapa orang, mereka tetap diam di depannya rumah Budina, dan si Mang Ukir sama Mang Wasto itu terus berusaha bikin satu keributan gitu. Sementara Pak RT masuk ke dalam kuburan, mereka itu ribut sendiri di sini. Gak lama kemudian Pak RT pun balik lagi gitu. Si Mang Ukir sama Mang Wasto tuh dikeplak pakai kertas itu lah. Plak, apa-apaan kalian gitu. Katin roboh gimana gitu. Kerandanya roboh kayak di mana gitu. Saya tadi nengokin kerandanya tuh baik-baik aja, diam di tempat, masih tidur di sana gitu. Si Mang Ukir langsung ketawa gitu. Pak RT tadi bilang kerandanya tidur kan? Iya, kerandanya tidur. Lah, maksud saya itu, kapil roboh itu, keranda roboh itu ya maksudnya kerandanya tuh roboh begini Pak RT, bukannya berdiri gitu. Ya mana aja keranda berdiri kan gitu. Semua keranda ya pasti roboh Pak RT. Itu cuma warga aja yang nanggepinnya negatif gitu kan, langsung mikirnya yang enggak kayak gitu. Wah, habis itu warga tuh jadi kesel gitu kan sama si Mang Ukir sama Mang Wasto. Mereka pun wah jadi ribut, rame gitu lah intinya. Tapi maksudnya mereka tuh nggak serius gitu ya. Mereka ngerasa kayak dikerjain gitu doang. Nah, saat mereka lagi ribut kayak gitu, tiba-tiba mereka itu ngedenger suara jeritan dari rumahnya Budina. Budina ngejerit gitu, gitu, keras banget katanya. Dan Pak RT pun langsung nyamperin gitu kan ke situ. Diketok gitu, Budina gitu, Toto gitu. Diketok gitu. Nggak beberapa lama setelah diketok itu kedengeran kayak ada orang lari dari dalam rumah. Dia lari bub gitu, dan cepet intinya itu dibuka gitu. Di situ Budina tuh udah mukanya pucat, ketakutan kayak gitu ya. Dia keluar situ dan dia disangkut sama Pak RT dan seluruh warga di situ dengan maksudnya maaf ya, baju yang udah agak terbuka gitu ya. Akhirnya Pak RT pun kalau nggak salah ya, itu tuh ngasih jaketnya gitu buat ditutupin ke si Budina itu tadi. Ini Bu pakai dulu Bu, gitu nggak enak sama yang lain di sini. Kenapa Bu ada apa? Nah si Budina pun akhirnya dia minta, Pak RT di sana aja, jangan di sini Pak RT, saya masih takut gitu. Iya kenapa Budina? Akhirnya mereka pun minggir agak ke depan ya, di pinggir jalan situ. Budinanya duduk gitu ya, sementara beberapa warga itu masih berdiri ngelilingin Budina, dan mereka tuh ngedengerin cerita apa yang dialami sama Budina di dalam rumah. Jadi kata Budina, diceritain lagi kayak tiba-tiba gitu ya, ternyata Pak Toto itu tuh lagi ada tugas kayak semacam tes buat pengangkatan gitu ya, untuk guru kalau nggak salah itu di Semarang, di luar kota lah. Katanya rencananya sih mungkin sekitar 5 hari atau seminggu baru pulang. Nah itu baru 3 hari tiba-tiba si Pak Toto itu pulang. Dan Pak Toto pulang itu nggak seperti biasanya gitu, dia tuh kayak lebih ganas, lebih hot kayak gitulah. Dan melihat Budina itu kayaknya nafsu banget gitu. Nah akhirnya mereka pun waktu itu mereka mau berhubungan gitu ya, tapi waktu mereka intinya udah siap gitu ya, mereka udah di kamar, tiba-tiba mereka si Budina itu ngedengar ada keributan kayak gitu. Budina tuh jadi sadar gitu kan, wah ada yang ribut-ribut gitu Pak, ada yang ribut-ribut Pak gitu. Nah pas nanya itu kan Budina tuh agak ngelirik gitu ya, konsentrasinya nggak ke Pak Toto tapi ke sesuatu yang ada di luar gitu. Nah pas Budina balik lagi ke Pak Toto, ternyata si Pak Toto itu udah berubah gitu. Dia berubah jadi sosok yang hitam, besar, rambutnya gondrong, acak-acakan gitu ya. Ya itu mirip kayak sosok yang digambarin sebagai sosok genderuwo kayak gitu. Nah ngelihat kayak gitu, Budina pun langsung lari gitu. Dia didorong itu sih sosok genderuwonya. Budina lari dengan baju yang seadanya di situ ya. Dia lari keluar itu ya, akhirnya ketemu sama Pak RT sama warga sekitar. Nah
dari situ Pak RT sama warga yang lain gitu tuh jadi berterima kasih gitu ya. Ke Mang Ukir sama Mang Wasto gitu, gara-gara dikerjain seperti itu mereka akhirnya bisa menyelamatkan Bu Dina dari sosok yang itu ya, sosok yang iseng itu. Ya alhamdulillahnya tuh kayak gitu. Sama malam itu akhirnya si Bu Dina itu tidurnya ditemenin sama Bu RT dan beberapa ibu-ibu. Jadi dia nggak sendirian selama beberapa hari ke depan, nunggu sampai Pak Totonya pulang. Waktu itu malam itu langsung dikabarin, oh enggak, waktu itu nggak dikabarin. Waktu itu nggak dikabarin, karena waktu itu belum ada telepon ya. Jadi kalau nggak salah, itu tuh ada warga yang anak muda situ ya, itu dikabarinya tuh via ini, mereka tuh nyusul ke Semarang terus dikasih tahu ada kejadian kayak gitu. Jadi dikabarinya tuh ada telat beberapa hari kemudian. Nah setelah beberapa hari kemudian akhirnya Pak Toto pun pulang dan Pak Toto pun datang ke rumahnya Mang Ukir sama Mang Wasto dan dia itu berterima kasih sama mereka ya. Intinya kayak gitulah. Jadi ceritanya tuh dari sebelumnya mereka itu si Mang Ukir sama Mang Wasto ya, dari mereka tuh niatnya nggak baik ya, mau ngintip kayak gitu, tapi ternyata malam itu mereka jadi pahlawan gitu karena menyelamatkan si Bu Dina itu tadi. Ya kurang lebih ceritanya seperti itu. Mungkin nggak serem ya, seperti yang Bu bilang tadi, ini horor mereka tuh lebih kayak ke horor komedi sih. Selalu ada aja hal yang lucu gitu ya. Jadi buat mereka itu, buat Mang Ukir sama Mang Wasto, yang namanya demit, yang namanya jurik kayak gitu tuh udah kayak makanan sehari-hari ya. Dia tuh hampir setiap hari ketemu, hampir setiap hari ngelihat, bahkan mereka itu udah tahu, oh di sini tuh ada si ini, di sini tuh ada si ini. Jadi bahkan dia tuh udah ngasih nama gitu ya. Ini namanya ini namanya itu gitu. Ada anak kucing ternyata. Ya udah ya tadi sama ada beberapa sih sebenarnya pengalaman mereka yang baru ketemu, baru melihat gitu ya. Tapi akhirnya ya kayak gitu tadi, mereka tuh karena saking biasanya mereka itu udah nggak takut lagi sama sosok kayak gitu. Makanya semua cerita yang datang dari Mang Wasto sama Mang Ukir ya selalu kayak gitu, selalu dibikinnya tuh komedi karena mereka nggak kayak gitu tuh udah kayak mainan doang gitu. Ya intinya ceritanya tuh kayak gitu tadi ya, niat nggak baik tapi malah jadi pahlawan gitu ya. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Ya terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Semoga cerita ini bisa menghibur ya. Terus terang kalau buat gue sendiri ini sangat menghibur, karena sebelum-sebelumnya cerita-cerita yang gue bawain itu terlalu berat menurut gue sih sebenarnya. Ya buat gue terlalu berat ya, sampai yang terakhir itu kemarin pas gue mau ceritain Cenayang, yang itu nggak selesai-selesai gitu ya. Gue sampai 5-6 kali ngambil gambar gitu ya. Udah 15 menit, 20 menit, tapi selalu kayak gitu, selalu berhenti gitu, selalu stuck gitu. Gue benar-benar blank. Nah makanya hari ini sebagai hiburan ya, gue share tentang Mang Wasto dan Mang Ukir ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.